Gimana Ustaz? Ulang Ustaz. Dipikirkan ya, Coba diulang Ustaz. seorang bos mengirim karyawannya ditugasin ke sebuah tempat. Apa kata bosnya? Wahai Fulan, namanya si Fulan, aku tugaskan engkau di satu daerah, tugas engkau hanya buat laporan ke saya. Buat laporan pagi, siang, sore. Lapor kepada saya apa yang terjadi di sana. Baik buruknya. Jelas ya kira-kira? Jelas. Jelas ya. Lalu kira-kira pertanyaan saya, bos tadi pada saat menugasi karyawannya di sana, kira-kira memikirkan tidak makannya dia, makan karyawan tersebut? Pasti dong. Tempat tinggalnya dipikirkan tidak? Transportasinya, akomodasinya, insurannya, akomodasinya, semuanya, fasilitasnya. Orang keluarganya yang dipikirkan juga sama bosnya. Iya. Supaya apa? Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan kami channel Milenium Mengaji dan KHO Official, kajian hadis online. Bersama kita sudah bergabung Al-Mukarram Al-Ustadz Ali. Apa kabar Ustadz? Puasanya lancar? Lancar. Jam berapa di sana Ustadz sekarang? Jam 5 ya? Jam 5 lewat. Jam 5 lewat. Ya. Ya, ikhwanul fillah. Insya Allah kali ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai nanti kita lihat sampai jam berapa kita akan mengkaji. Baik, salawat serta salam terlebih kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ali. Tafadhol maskura ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala dan rahmat-Nya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita dan terbaik umat manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang utama menegakkan ajarannya ila ya.
Baik, hadirin sekalian, kita bisa saja kita di Al-Qur'annya dimulai dari surat Al-Baqarah ya. Ayat yang pertama kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Mim. Alif lam Mim ini disebut juga huruf-huruf al-muqatta'ah. Al-muqatta'ah, qata'ah itu potong atau putus. Huruf-huruf yang terputus. Makanya dibacanya alif putus, lam putus, mim putus. Kalau nyambung alama, bisa halima, bisa ulama gitu ya. Kalau nyambung, makanya disebut ayat-ayat al-muqatta'ah. Ya. Para muwasir zaman dulu berhati-hati dalam penerapan ciri huruf-huruf tersebut. Alif lam mim, berhati-hati sekali. Kenapa? Termasuk mutasabiyat, hanya Allah yang tahu. Ya, Allahu alam bi muradi. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya ini apa nih. Ya. Cuman kesini kan nggak puas ya. Mulai mencoba mengulik maksudnya apa gitu kan. Alif lam. Ada yang mencoba menafsiri, alif itu ternyata alif itu Allah. Lam itu Nabi Malaikat Jibril. Ini itu Nabi Muhammad SAW. Tapi ini namanya penafsiran. Ya, penafsiran bisa benar, bisa salah gitu kan. Mencoba mencoba. Ada lagi yang kedua begini. Alif lam mim. Ini gaya bahasa untuk sebagai tanda biar orang tuh Tertarik. terpengaruh gitu ya, perhatian gitu. Ya, alif lam apa itu gitu kan. Bahwa ini maksudnya ini Quran. Alif itu huruf Arab, lam itu huruf Arab, mim itu huruf Arab. Ya, huruf hijaiyah. Bahwa Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf ini. Zalika, dal, lam, kaf. Huruf-huruf al-hijaiyah. Ya, seraya Allah ingin membuat menantang sebenarnya, tantangan kepada seluruh dunia, seluruh makhluk gitu kan, yang merasa mampu membuat Al-Quran. Kalau Anda beranggapan Al-Quran itu dibuat oleh manusia, gitu kan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala, silakan buat. Ya, ayat huruf-hurufnya ya tadi yang seperti kalian kenal, yang biasa kalian pakai dalam bahasa sehari-hari, alif, lam, mim, ba, ta, sa, jim, ha, dal, dan lain sebagainya. Silakan buka rangkai huruf-huruf tersebut menjadi satu kalimat yang begitu indah, syarat makna dan bentuk mempunyai makna yang luar biasa dan mengandung kebenaran yang sangat nyata. Buku ilmiahnya luar biasa, irama sajaknya gitu kan. Silakan kalau Anda beranggapan ini bisa dibuat oleh manusia, silakan buat. Yuk, kita tantang. Nah, kata Allah gitu. Allah menantang bagi yang beraguan dengan Al-Quran, silakan buat dari huruf-huruf ini yang kalian kenal, kumpulkan semua. Ya, para saksinya kumpulin, para ahli-ahli sejarah, ahli-ahli bahasa. Silakan bersatu, buat satu surat semisal Allah. Kalau nggak bisa satu ayat ya. Nah, diperkecil lagi sama Allah gitu kan. Nah, alif lam mim. Supaya orang pada nengok apa itu. Ya. Jadi ayat-ayat al-muqatta'ah tujuannya untuk sebagai hasiah agar orang-orang memperhatikan apa yang mau disampaikan. Alif lam. Zalika. Apa itu zalika? Zalika itu dalam bahasa Arab artinya itu ya. Lalu kenapa diterjemahkan arti ini gitu kan? Ini dalikal kitab, ini kitab atau kitab ini, padahal ini itu dalam bahasa Arab adalah hada. Hada atau hadihi ya Ustaz? Ini. Harusnya kan hada bukan zalika. Ini kan zalika. Zalika itu, zalika bukan hada. Zalika hada ya hada. Ya, kalau mau diterjemahkan ini berarti bukan zalika dong, harusnya hada. Gitu ya. Lalu maksudnya apa nih? Berarti kan artinya itu ya. Baik, sekarang kita pakai itu, bukan ini ya. Zalikal kitabu. Zalika itu al-kitab, pakai alif lam begitu. Artinya kitab yang dikenal.
Ya, bukan Alkitab pun banyak kitab, tapi Alkitab satu kitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Zalika itu kitab itu tuh. Itu kan berarti menunjukkan kata apa? Isim isyarah ya. Isim isyarah yang itu yang jauh, sesuatu yang jauh. Kalau yang dekat kan ini ya dekat. Kalau itu nggak jauh. Tapi kalau kita pakai itu Alkitab yang jauh kayaknya kurang pas ya. Itu jauh. Baik, kita balik lagi apa sih memang dari kata-kata jauh, apa lagi selain jauh? Saya mau tanya dulu para jamaah sekalian. Itu sama dengan dekat atau jauh? Itu jauh berarti. Itu Ustaz. sama dengan dekat, jauh. Jauh sama dengan tinggi atau rendah? Tinggi berarti. Tinggi. Tinggi sama dengan mulia atau hina? Mulia berarti. Mulia. Itu kitab yang sangat mulia, yang tinggi peradabannya, tinggi gaya-gaya bahasanya, tinggi kosakatanya, pemaknaannya. Itu kitab itu tuh Al-Quran itu. Nah itu pas ya. Saya kalau ini nggak cocok ya. Tidak cocok. Zalikal kitab itu kitab yang sangat mulia, yang tinggi gaya bahasanya. Tapi walaupun tinggi bahasa mudah dipahami walaupun orang-orang yang tidak belajar baca tulis. Ya, beda kalau karya manusia biasa dengan bahasa yang tinggi, orang-orang awam nggak paham maksudnya apa begitu ya. Jadi kalau orang Al-Quran walaupun gaya bahasa tinggi tapi mudah dipahami. Karena apa? Ada Allah yang ngasih ganjaran, Allah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ini luar biasa ya. Zalika kitab, zalikal kitab. Itu kitab yang sangat mulia, yang sangat tinggi, penuh syarat makna. La raiba. Nah ini la raiba fi hudalil murtaqin. Ada yang membacanya la raib. Ada yang membacanya la raiba fi. Ya. Jadi beda baca, beda pemaknaan. Ya, ada yang mengartikannya la-nya di sini hurufnya huruf larangan, nahi. Artinya jangan. La raiba, jangan ragu. Nah, kita paham dalam usul fikih, kaidah usul fikih al-aslu fin nahi li tahrim. Asal larangan hukumnya haram. Ulama adalah dalil ala khilafi, kecuali jika ada dalil yang menyelisihinya. Ya. Nah, la raiba fi itu kitab jangan ragu. Jadi kita dilarang ragu pada Al-Quran ini. Kenapa? Datangnya dari Allah. Kalau masih ragu, ya silakan buat. Kan gitu. Kalau nggak bisa buat, untuk suatu yakin itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu. Hukumnya haram ragu kepada Al-Quran. Nah, ragu di sini nggak boleh tuh. Harus yakin 100%. Nggak boleh satu ayat kita ragu sama dengan kafir, munafik atau kafir. Ya, ada yang beriman sebagian, mengingkari sebagian, itu orang-orang munafik. Orang-orang Islam tidak, orang-orang beriman tidak, harus beriman 100%. Seluruh ayat-ayat Quran, baik yang menurut kita tidak menyenangkan diri kita atau yang menyenangkan diri kita harus imani dan harus patuhi apapun yang ada di dalamnya. Ya, raib. Jangan ragu. Ragu pada Quran hukumnya haram. Bahkan divonis kafir atau munafik. Tapi ada juga yang memahamikan la raib fi. Tidak ada keraguan di dalam. Tidak ada keraguan di dalam dia itu banyak yang bahkan para ilmuwan zaman dahulu sampai ilmuwan zaman sekarang membuktikan isi Al-Quran benar-benar isinya sebuah kebenaran. Dulu masih ingat ya? Air laut yang terpisah. Dia diceritakan. Sekarang ditemukan ada. Apalagi yang buat kita ragu. Kan gitu. Dulu 6125 Al-An'am 125. Orang-orang yang tidak berdaya kepada Allah dibuat dadanya sesak. Dibuat dadanya sesak seperti dia mau menuju ke angkasa. Berarti kita artikan orang-orang yang mau kita dadanya sesak ada kurang oksigen gitu.
segala macam dibuktikan oleh Masya Allah. Kementerian di Australia dia masuk Islam Benar, gara-gara benar. kayak gitu. Dia kan naik ke angkasa berada langsung sah. Al-Quran jauh-jauh udah menuliskan 15 ya abad yang lalu. Dia masuk Islamnya gara-gara membuktikan satu ayat kalau dia. Ya. Nah kita ngakunya orang beriman, orang muslim, kitab di Al-Quran, kok masih ragu? Ya dipertanyakan tuh keraguannya. Orang-orang kafir saja langsung menyatakan bagaimana ya, hanya dengan satu ayat. Kita udah berapa ayat gitu kan? Jangan-jangan memang kita nggak paham. Ya jangan-jangan kita nggak paham. Kenapa nggak paham? Nggak mau belajar. Tidak mau belajar. Ya sangat ironis gitu kan, berani keliling dunia untuk mencari sebuah nasi, sebuah berlian, tapi tidak pernah berani untuk berkeliling dunia untuk belajar Al-Quran. Lihat, nauzubillah min dzalik. La raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya terbukti. Ya, tentang Fir'aun jasadnya ada ditemukan sekarang. Kita kaum ada sekarang. Banyak di Mesir banyak sekali peninggalan. Ya, apalagi yang buat kita ragu? Al-Quran itu punya 4 metode, punya 4 cara. Al-Quran kan tujuan ya. Ya, baiklah kita lanjutkan ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tidak ada keraguan di dalamnya, maka tidak ada alasan kita untuk tidak meyakini Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, apa itu hudan? Hudan itu adalah petunjuk. Tapi di sini tidak ada keterangan waktu. Petunjuknya kapan? Berlaku sampai kapan hari ini? Besok, tahun depan, atau sampai kapan? Tidak ada keterangan waktu. Kalau saya kasih satu kalimat begini, saya akan datang. Paham nggak Bapak ya? Berjamaah sekalian. Saya akan datang. Itu kan berupa pemberitahuan ya. Tapi paham nggak maksud saya? Saya akan datang. Kan nggak jelas ini. Kapan datangnya? Sekarang, besok, lusa, tahun depan. Nggak tahu. Tapi kalau saya ada katakan saya akan datang besok, wah jelas besok. Maka sekarang sampai dulu besok, waktu masih ada waktu. Iya. Nah ini kata-kata hudan di sini nggak ada keterangan waktunya. Dia itu petunjuk. Kapan? Ya artinya sejak Al-Quran diturunkan sudah menjadi petunjuk pada masa lalu. Dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang jadi petunjuk bagi masa lalu. Sekarang pun menjadi petunjuk. Bahkan nanti yang akan datang sampai hari kiamat tetap menjadi petunjuk, tidak lekang oleh waktu. Petunjuknya abadi. Ya, apa itu hudan? Petunjuk kan? Apa definisi petunjuk? Petunjuk semacam seperti kompas kali Ustadz, atau arahan. Itu sinonim namanya. Petunjuk, definisi petunjuk adalah, kalau petunjuk apa arahan, ini sinonim ya. Atau kayak semacam tata cara. Saya mau ke Surabaya. Ya. Ya, berarti Surabaya adalah tujuan saya. Bagaimana caranya saya agar sampai ke Surabaya? Ya, maka saya harus mengikuti petunjuk ya kan? Ya bisa, dan kalau nggak tahu bisa bertanya sama orang yang tahu, atau minta diantar sama orang yang tahu Surabaya. Atau baca peta. Ya. Nah, atau pakai Google Maps. Atau baca peta. Nah, petunjuk itu gitu. Kalau misalnya Pak Romi bilang, Pak kalau mau ke Surabaya, kalau naik kereta ini rute ini. Nah itu namanya Pak Romi memberi petunjuk. Ya. Tapi kalau misalnya saya bertanya, kemana arah Surabaya, gimana caranya mau sampai ke Surabaya? Kata Pak Romi, ayo Pak ikut saya. Saya mau ke Surabaya, kebetulan. Enaknya mana tuh? Yang pertama, yang kedua? Enakan dianterin Ustaz. Ya.
Yang pertama petunjuk, yang kedua juga petunjuk, beda. Yang kalau pertama saya dikasih arahan, dikasih peta, dikasih ya kompas gitu Iya, kan, gitu kan. Tapi saya jalan sendiri. Nah, Kemungkinan ya. Tapi kalau diantar satu tidur saya Masya bisa, Allah. sambil tiduran saya bisa, ya sambil baca Quran saya bisa. Nyampe Surabaya. Ya. Nah, petunjuk yang kedua itu, yang petunjuk yang pertama itu diberikan ke semua manusia. Yang pertama tadi petunjuk untuk semua manusia. Nah, petunjuk yang kedua itu hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Namanya taufik. Ya, kalau petunjuk yang pertama namanya hidayah. Taufik wal hidayah. Gitu ya. Taufik wal hidayah. Petunjuk adalah apa jadi definisi petunjuk? Udah kasih gambaran tuh. Ayo, dosen harus tahu gitu kan. Kuliah dari udah jauh-jauh gitu kan. Dan tinggi bahasanya harus ngerti kan. Definisi petunjuk apa? Sederhana padahal ya. Udah sampai SKS ini. Gitu kan? Nah, udah kasih pemaparan lagi contoh. Nah, gimana? Apa definisi itu? Berarti petunjuk di sini Petunjuk Allah adalah memberikan fasilitas segala-galanya. Kita tinggal menjalankan perintahnya, Ustaz. Udah istilah kata Ustaz, tinggal duduk petunjuk. aja lah, tinggal ikutin apa Nah, maunya si sopir. apa yang diikutin? Sesuatu yang diikuti itulah petunjuk. Ya, simpel ya. Petunjuk adalah sesuatu yang kita ikuti. Sesuatu yang diikuti petunjuk kan. Disuruh belok kanan, kita belok kanan. Sesuatu itu kan belok, memberikan buat kita ikut. Sesuatu yang diikuti. Kalau nggak ikuti bukan petunjuk namanya kan. Bangkang namanya ya. Sesuatu yang diikuti adalah petunjuk. Katanya bukan disuruh belok kanan, saya belok ke kanan. Belok kiri, saya lurus. Jangan Ada yang begitu, Ustaz? Disuruh lurus, sudah berhenti. Kenapa tidak mengikuti petunjuk? Oh gitu. Sennya belok kanan, Ustaz, tapi orangnya belok kiri. Ya? Sennya belok kanan, tapi orangnya belok kiri. Iya, tidak akan pernah sampai karena tidak mengikuti petunjuk. Kalau kita Google Map marah-marah sih. Belok kiri. Kita belok kanan. Belok kiri. Putar balik. Salah gitu. Google aja bisa marah-marah. Ini Allah melihatin nih. Masa Allah. Kok disuruh belok kanan kita belok kiri. Allah nggak marah. Kalau marah gimana? Seperti Google Map. Disuruh sama Allah sholat, nggak sholat ya Ustadz ya? Berarti Allah marah dong kalau gitu sama kita. Nah, hujan petunjuk sesuatu yang kita ikuti. Nah, Al-Quran termasuk hujan petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu yang kita ikut untuk mencapai surga. Tujuan. Nah, itu definisi itu kalau surga tergantung tujuannya. Kalau tujuan surga. Petunjuk adalah kan definisi petunjuk sesuatu yang kita ikut yang diikuti untuk mencapai tujuan. Itu adalah petunjuk. Nah, tujuannya apa? Tergantung. Kalau tujuan ke surga ya surga, neraka gitu kan. Tergantung tujuannya apa. Ya, Allah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, petunjuknya juga Allah memberikan cara-cara, memberikan cara-caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 4 kurang lebih cara-caranya. Ya, di Al-Quran semua disebutkan. Yang pertama kata Allah apa dalam Al-Quran? Baca alam. Ini alam raya baca oleh kami. Kenapa? Siang dan malam teratur, bergantian, tidak saling mendahului. Berpikir ya kata Allah, baca itu alam. Pada saat siang, tidak langsung malam, senja dulu. Kebayang Bapak bisa kan? Kalau habis terang benderang, tiba-tiba langsung gelap. Pusing kepala kita. Ya, habis terang, tiba-tiba di lampu putus. Kelabakan kita. Itu Allah Maha Rahmat. Dikasih petunjuk alam, cara-caranya baca alam agar sampai ke Allah. Bukan sekedar surga, nyampe ke Allah entar. Tidak tahu, bisa bertemu dengan Allah, kan Allah berjanji. Yang nikmat yang paling besar bukan surga, bukan itu, tapi apa? Bisa bertemu dengan Allah. Bisa melihat wajah Allah kan? Ya Allah kasih tahu cara-cara yang pertama kata Allah baca alam. Malam tidak langsung siang.
Bapak bangun tidur, itu lagi merem, tiba-tiba pas melek, sinar lampu nyor terang. Bisa buta, Pak. Ini langsung terang kan. Ada fajar dulu, langsung laut. Baru terang, baru terbit matahari, baru siang. Teratur. Baca tidak alam. Agar bisa bertemu nanti. Kalau nggak bisa baca alam, ya repot juga ntar. Tapi ada cara kedua, ketiga, keempat yang paling mudah nanti. Kata Allah, Pak. Coba perhatikan bumi kita. Saya mau tanya, bumi kita keras atau lembek, Pak? Waduh. Apa keras? Bumi yang kita pijak ini keras atau lembek? Ya? Keras. Kalau batu keras, berarti kalau tanah lembek. Kalau bumi kita keras, antum nggak punya rumah tuh. Bangun rumah, pacul, tak patah. Keras. Ya. Saya tanya lagi, bumi kita keras atau lembek? Lembek berarti. Lembek juga antum nggak bisa punya rumah. Bahkan nggak bisa berdiri antum. Terlalu lembek. Jeblos. Luar biasa, tidak keras, lembek, tidak keras, tidak. Apa dong artinya dong? Ini kan sebuah peringatan dari Allah, sebuah apa ayat-ayat Allah, ya kan? Ayat-ayat Allah kan bisa dengan ayat-ayat yang tafsir dan yang tersurat kan. Ya, ayat kaunian. Jadi kita tidak lembek, tidak keras, sehingga kita hidup, bisa berlayar, bisa berjalan, bisa punya rumah. Nah, berpikir tidak. Bagaimana bisa petunjuk kalau tidak bisa memikirkan alam tadi, alam raya? Iya. Terus kata Allah dalam Al-Quran, kalau tidak bisa baca alam, bumi kita seperti apa? Ya, kata Allah, baca yang nomor 2. Petunjuk cara yang kedua, baca diri. Baca diri. Langit kan dibangun 7 lapis ya. Tanpa tiang. Kebayang nggak tuh? Ada orang bangun rumah tanpa tiang. Aneh. Iya. Itu masih petunjuk alam. Sekarang kata Allah, kalau tidak bisa memikirkan alam, aku beri yang lebih mudah lagi. Baca diri kita sendiri. Dari apa kita diciptakan? Dari mana kita berasal? Sedang apa kita ini? Kemana tujuan kita? Iya. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut kita, daging yang keras begitu masuk ke dalam tenggorokan, lunak langsung. Siapa yang yang mengatur itu semua? Orang kafir sekalipun dia tidak sanggup mengatur itu, padahal dia menentang Allah. Kebayang Bapak Ibu sekalian, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kalau Allah melepas begitu saja, wahai orang kafir, kata Allah, silakan kamu atur sendiri pernapasan kamu. Silakan kamu atur sendiri makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu, bisa nggak kamu olah sendiri? Kan kamu merasa jago tuh, katanya nggak mau beriman kepadaku, kata Allah begitu. Pikirkan dalam diri kita, ketemu, katakan sampai ke sana. Oh ternyata semua itu ada yang ngatur. Rabbil alamin, ngatur seluruh alam. Nah kalau misalnya alam diatur sedemikian rupa, hebatnya, teratur, tidak pernah ada keterlambatan satu detik pun, manusia dalam diri kita diatur sama Allah, Masya Allah. Masa iya rezeki manusia Allah kita takut, padahal Allah juga yang atur. Apa yang harus takutkan? Allah kan sebaik-baik pengatur. Ya, apa yang harus kita takutkan? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya, wahai Pak Romi, kata Allah, cara nggak langsung ngomong begitu. Aku tidak mau menciptakan kamu, kata Allah, kalau kamu tidak beribadah kepadaku. Gimana nih, mau beribadah nggak nih, kata Allah? Kalau kamu beribadah, aku ciptakan. Gitu maksudnya, tantangan kontrak. Kalau ada tantangan kontrak, diciptakan jadi, malah nggak beribadah. Berarti melanggar perjanjian. Iya. Saya kasih analogi begini. Seorang karyawan ditugaskan oleh bosnya ke sebuah daerah, katakan. Ke sebuah daerah, apa kata bosnya? Wahai Fulan, aku tugaskan engkau di satu daerah
tugas kamu tidak lain tidak bukan hanya beri laporan saja. Ya, pagi, siang, sore lapor kepada saya apa yang terjadi di sana. Kira-kira Bapak para jamaah sekalian, Pak Bos tadi memikirkan tidak makannya karyawan tersebut, tidurnya karyawan tersebut, dipikir nggak tidak Bapak Ibu sekalian? Gimana Ustaz? Ulang Ustaz. Dipikirkan ya, Pak? Coba diulang Ustaz. Seorang bos mengiring karyawannya ditugasin ke sebuah tempat. Apa kata bosnya? Wahai Fulan, namanya si Fulan. Aku tugaskan engkau di satu daerah, tugas engkau hanya buat laporan ke saya. Buat laporan pagi, siang, sore. Lapor kepada saya apa yang terjadi di sana. Baik buruknya. Jelas ya kira-kira? Jelas. Jelas ya. Lalu kira-kira pertanyaan saya. Bos tadi pada saat menugasi karyawannya di sana, kira-kira memikirkan tidak makannya dia, makan karyawan tersebut? Pasti dong. Tempat tinggalnya dipikirkan tidak? Transportasinya, akomodasinya, insurannya, akomodasinya, semuanya, fasilitasnya. Orang keluarganya yang terima kali dipikirkan juga sama bosnya. Iya. Supaya apa? Supaya dia kira-kira kerjanya sempurna gitu. Nggak usah dipikirin lagi. Karena semua udah dipikirin sama si bos. Kerjanya sempurna, maksimal, tidak tenang berpikir hajar kerja maksimal, hasil maksimal gitu ya. Tapi bagaimana kalau bos tersebut ngomong begini? Kamu nanti makan bisa kamu ya. Nih saya kasih sanggup, cukup-cukupin ya. Terus karyawan nanya, terus tidurnya di mana? Ya di mana kamu, terserah kamu lah. Pinter-pinter kamu mau tidur di mana, terserah kamu. Terus keluarga saya bagaimana, Pak? Ya, tuh saya pikir sama kamu lah, saya pusing. Saya buat surat resign, Ustaz, kalau begitu. Hah? Saya buat surat resign, mengundurkan diri lah. Kira-kira ini si karyawan tersebut gimana? Tenang tidak dalam bertugas? Iya, nggak tenang. Lagi buat laporan, ntar sore makan apa ini? Hasil mau maksimal. Betul. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala bosnya para bos. Pengusahanya para penguasa, raja di raja. Menugaskan kita di masa orang manusia ke bumi untuk beribadah saja. Tidak aku ciptakan kamu kecuali kamu beribadah kepadaku. Iya. Agar ibadahmu yang sebagai tugasmu tadi berjalan sempurna, maka aku siapkan rezekinya. Aku siapkan anak-anaknya sebagai pelipur lara, penghibur kamu. Aku siapkan jodohnya. Masih ragu kan? Aku kata Allah. Aku siapkan semua agar apa? Agar kamu fokus ibadah saja. Rezeki gak usah dipikirin. Aku siapkan kapan kamu butuh. Tinggal ngomong. Jangan kan ngomong udah ada. Ya. Butuh jodoh, disikirkan jodohnya. Butuh anak, dikasih anaknya. Kurang apa? Masihkah kamu meragukan kekuasaanku, kata Allah? Ya, la roiba fi huda. Kata Allah itu yang pertama. Kedua, petunjuk kedua tadi apa? Baca diri. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepada. Ketiga, kata Allah apa? Baca diri belum bisa juga. Ini orang di mana ya? Baca alam gak bisa, gitu kan? Baca diri gak bisa juga. Kata Allah, jangan khawatir, kata Allah. Di Al-Quran aku siapkan semua, tinggal kamu baca, pelajari, ada kisah-kisah. Kisah para nabi, bagaimana kisah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu teguhnya, sendirian berjuang melawan kekafiran. Iya, bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi itu berdakwah 950 tahun siang dan malam, ditolak habis-habisan, bahkan pada saat datang Nabi Nuh alaihissalam datang ke seseorang, langsung ditutup kupingnya. Pasti mau dakwah lagi dia. Belum ngomong padahal udah dikiriin. Bahkan baru datang udah tutup pintunya. Kita katakan dakwah baru 2 hari sudah keper ya, capek. Dibully dulu dakwah. Susah dibilanginnya Ustaz. Ada duitnya lagi. Iya. Iya betul. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dakwah luar biasa. Siang sore, pagi siang malam dakwah. Nah, kata Allah,
aku siapkan kisah-kisah tersebut, kau pelajari, ambil semuanya, kamu akan sampai ke tujuan. Kamu akan sampai. Kalau tadi yang baca alam nggak bisa, baca diri nggak bisa, baca kisah jarang. Bagaimana kisah Fir'aun, pelajari kisah Fir'aun. Kenapa dia jadi sombong, jadi congkak, padahal terbuat dari tetesan yang hina. Ya, kisah Haman bagaimana pelajari, ada dalam Al-Quran. Kisah Korun bagaimana, ada dalam Al-Quran, pelajari. Ambil hikmahnya, kamu akan sampai kepada aku nanti. Belum bisa lagi, kata Allah, jangan khawatir. Ada cara keempat yang paling mudah. Kalau ini nggak bisa lagi, walau alam bisa apa gitu ya. Kalau udah nggak bisa lagi. Yang keempat apa, kata Allah? Di Al-Quran ada perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan. Kalau diperintah kan nggak perlu dipikir ya. Kerjain. Iya. Kalau dilarang nggak usah dipikir, tinggalin. Itu paling mudah, kata Allah, untuk mencapai tujuan saja. Ya, untuk mencapai tujuan, kata Allah, itu yang paling mudah. Baca itu perintah, baca itu larangan, silakan bersikap. Jangan dibalik. Perintah ditinggalin, larangan dikerjain. Ini namanya nggak berpikir. Iya. Jelas ya kira-kira. Alhamdulillah. Ini ngomong sampai jam berapa? Ini baru dua ayat, kita bahas apa ayat ini ya? Cukup ya, udah 30 menit nih soalnya. Hudal lil mustaqim, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sebenarnya hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi hanya orang-orang bertakwa yang ngambil kesempatan, yang memerenungi orang-orang kafir tidak mau peduli. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa nih. Insya Allah di perkara berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Kurang lebih mohon maaf, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ikhwanul Fillah. Alhamdulillah, sebenarnya tadi saya mau banyak pertanyaan ya, sampai merinding, sampai agak berkaca-kaca nih Ustadz nih. Karena merinding ya. Selain kita harus membaca alam, membaca diri, membaca kisah-kisah, sampai membaca perintah dan larangan. Kalau nggak mau juga, mungkin harus ada 3 panggilan Ustadz. Panggilan azan nggak mau, panggilan haji nggak mau, dipanggil udah sama Allah sekali. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal tambahan bagi kita di akhirat nanti. Semoga kesalahan kita diampuni dan diganti pahala dengan kemahamurahannya. Qulul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah datangnya dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.